Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ya, bismillah, pentingnya kita menjaga kesehatan, yaitu kesehatan dari segi tubuh dan juga pakaian. Dari mana pakaian tersebut harus bersih ya, dan juga dari faktor makanan harus kita jaga, karena makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita, jadi harus kita jaga dengan baik ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir ataukah ada yang tidak masuk atau berhalangan hadir? Al-Fatul Husna, Alvin, Alivia, Arya, Asifa, Aska, Dinda, Esa, Ferdi, Inam, Jen, Mawar, Muhammad Muhaimin, Nihayatun Najwa, Nikita, Riko, Rio, Wisnu. Semuanya hadir. Ada yang tidak masuk atau namanya belum terpanggil? Tidak ada, maka semuanya karena kita hadir semuanya. Sebelum kita masuki pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, supaya sama-sama kita menjadi anak bangsa yang cinta tanah air. Semuanya dimohon berdiri. Pancasila,
kita masuk materi, Bapak akan ingat kembali, yaitu Senin yang lalu kita sudah mempelajari tentang servis pada permainan bola voli. Apakah anak-anak semuanya sudah paham atau sebagian belum memahami? Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif, passing bawah pada permainan bola voli. Ya, sebelum memasuki PPT tentang tujuan dan manfaat passing bawah permainan bola voli, marilah sama-sama kita akan melakukan ice breaking supaya lebih bersemangat, supaya lebih berenergi dalam menghadapi pembelajaran. Ya, oke semuanya, tepuk semangat. Oke, yang kedua strateginya adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan perhatikan baik-baik. Saya akan menampilkan tentang tujuan dan manfaat passing bawah dalam permainan bola voli ya. Bapak akan jelaskan satu-satu, yaitu mengenai gerak lokomotor terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih paham dan jelas mengenai gerak lokomotor. Ya, di sini adalah tujuan dari pada kita melakukan passing bawah pada permainan bola voli. Yang pertama adalah di sini ada komunikasi. Jadi dalam permainan bola voli, di antara satu teman ke teman yang lain harus adanya komunikasi yang baik. Dalam tujuan kehidupan sehari-hari, kita sama teman dapat berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewan Guru. Kemudian yang kedua adalah melatih ketepatan. Nah, di sini juga passing bawah ada yang namanya ketepatan, di mana pada saat kita melakukan passing bawah arah bola, jadi kita harus fokus kepada arah bola. Sama seperti kalian juga dalam ketepatan untuk mencapai hasil pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga saja adalah ketahanan dan kesabaran. Dalam bola voli melakukan passing itu biasanya ada yang benar, ada yang salah. Jadi butuhnya kesabaran. Sama dalam kehidupan sehari-hari, kalian asumsikan yaitu dalam kelas ataupun dalam di luar lapangan, kita melakukan misalnya menulisnya belum rapi atau membaca yang melancar. Jadi di sana butuh kesabaran. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang tepat ataupun cepat. Jadi pada saat kita melakukan passing bawah, kita harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Di mana pada saat tujuannya kehidupan sehari-hari, kalian dapat mengambil keputusan. Contoh, oh target saya harus lulus, ya seperti itu. Paham? Oke, kita lanjutkan ke materi. Tapi sebelum kita masuk materi, di sini Pak Elsa akan menampilkan PPT tentang gerak lokomotor ya. Gerak lokomotor di mana adalah seorang berpindah tempat tetapi tidak memakai alat ataupun di mana pada saat seseorang bisa berpindah tempat, ada contohnya seperti berjalan, kemudian berlari, berenang dan juga melompat. Itu adalah sebagian contoh kecil untuk gerak lokomotor. Selanjutnya adalah gerak non lokomotor, di mana di sini beda, yaitu pada saat gerak lokomotor itu berpindah tempat, non lokomotor tidak berpindah tempat, tetapi sama yaitu menggerakkan anggota tubuh tertentu. Di mana contohnya menekuk apa Pak? Boleh tangannya, boleh lehernya, ataupun kaki. Selanjutnya adalah manipulatif. Nah ini, jadi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Apa? Yaitu
berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi menggunakan alat ataupun benda. Alatnya apa Pak? Boleh bola voli, boleh sepak bola. Nah di sini kita menggunakan passing bawah, yaitu menggunakan bola voli pada saat kita melakukan passing bawah. Baiklah, mungkin nanti ya Bapak akan jelaskan lebih rinci dengan cara Bapak menampilkan video tentang bagaimana kita melakukan passing bawah. Nanti kalian boleh diamati dengan sesama ya, diamati, diperhatikan baik-baik. Nanti yang kurang paham, kurang jelas, boleh ditanyakan. Nanti juga siap-siap nanti. Saya akan suruh kalian mungkin satu anak atau dua anak untuk maju ke depan memperagakan tentang passing bawah. Karena materi kita passing bawah per orang, dan passing bawah ya. Silakan ya, diperhatikan baik-baik, dilihat, karena ini nanti akan menjadi tugas untuk kalian juga menyelesaikan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kodrat Yusuf Nugraha. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita berlatih tanpa menggunakan bola. Yang kedua, kita berlatih dengan menggunakan bola. Ya. Ini khusus pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Oke, kita langsung saja praktikan. Yang pertama, tanpa bola. Tapi sebelum kita berlatih tanpa bola, kita harus tahu dulu step-step atau cara-cara ketika kita akan melakukan passing bawah bola voli. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana cara memegang tangan. Oke, yang harus kalian lakukan adalah pertama seperti ini, buka tangannya. Kemudian satu sisi di atas, satu sisi di bawah, dirapatkan seperti ini. Kemudian dikunci oleh ibu jari menempel seperti ini dan didorong ke depan seperti ini. Ya, ulang lagi. Tangannya ya, perhatikan tangannya agar kalian tidak dibuka seperti ini. Kemudian satu di atas, satu di bawah disatukan dan ditutup harus dengan tangan jari kanan di atas. Ya. Itu untuk tangan. Sekarang untuk lengannya, terutama sikut. Yang harus kalian perhatikan adalah sikut kalian tidak boleh menekuk seperti ini. Harus lurus seperti ini. Bagaimana cara supaya sikut kalian bisa lurus? Dengan fokus pada bahu kalian. Bahu kalian tidak boleh dibuka lebar seperti ini, karena ketika kamu menyatukan tangan seperti ini, maka sikut sulit untuk lurus, bahkan agak renggang. Maka bahu kalian harus dorong ke depan seperti ini. Baru sikut kalian akan lurus seperti yang saya praktikan. Oke. Selanjutnya, perkenaan bola. Perkenaan bola itu bola kena ke bagian antara pergelangan tangan dengan sikut, daerah sini ya, yang agak lengkung. Jadi, kanan dan kiri dan kanan sama seperti ini ya, di area ini. Oke. Selanjutnya ke stand atau posisi berdiri. Permainan bola voli sama halnya dengan permainan basket. Ada posisi sikap berdiri atau stand. Ya, kalau dalam voli, ketika kalian berdiri, anggap saja ini selebar bahu, maka harus agak digeser lebih lebar lagi. Contohnya misalkan saya ambil ke sisi sebelah kanan, tarik selebar ini melebihi lebar bahu. Kemudian posisi berdiri juga tidak harus tegak seperti ini, tapi harus diturunkan melakukan posisi squat seperti ini. Oke, kita ulangi pelan-pelan. Posisi stand, buka kakinya ke kanan, lebar seperti ini, kemudian turunkan posisi squat dan tangan disatukan seperti yang tadi kita pelajari, seperti ini. Oke, kita praktikan gerakan tanpa bola terlebih dahulu. Siap ya? Ketika saya bilang step kanan, maka lakukan step ke sebelah kanan, buka kakinya, satukan tangannya, luruskan seperti ini, pandangan fokus ke depan. Oke, siap? Kita ulang. Step kanan, 1, 2, 3, agak diayun. Step kanan, 1, 2, 3, agak diayun. Sekarang ke kiri. Step kiri, 1, 2, agak diayun lagi. 1, 2, agak diayun. Kita lakukan gerakan lebih cepat, tanpa komando. Kalian bisa ikuti saya. Ya, seperti ini. Kanan, kiri, kanan,
kiri. Itu yang harus kalian lakukan. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan bolanya agak di depan? Berarti kita harus melangkah ke depan. Contoh, sekarang serong atau depan sebelah kanan. Kaki kanan maju, ditekuk seperti ini, satukan tangan, angkat. Ulang lagi. Bola di depan, kanan maju, angkat seperti ini. Sekarang ke kiri, kiri. Oke, relax lagi seperti ini. Kita coba gabungkan kanan, kiri, depan, kanan, depan, kiri. Kanan, kiri, serong depan kanan, serong depan kiri. Ya. Lakukan latihan seperti itu sampai betul-betul kalian merasa leluasa melakukannya atau enjoy melakukannya. Ya. Ini gerakan tanpa bola. Oke, sekarang kita lakukan pergerakan dengan menggunakan bola. Oke, di sini saya sudah memegang bola voli. Kalian di rumah bisa menggunakan bola voli, bisa menggunakan bola plastik, bisa bawang, ataupun bola yang kalian buat sendiri dengan cara modifikasi bahan-bahan yang ada di rumah. Untuk pembuatannya nanti akan saya share pada video berikutnya. Sekarang kita mencoba menggunakan bola voli terlebih dahulu. Ini bola asli. Gerakannya bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan saudara, bisa juga dengan dinding. Yang akan saya contohkan adalah gerakan yang dilakukan dengan diri sendiri. Buka kakinya selebar bahu, kemudian pegang bolanya, diangkat ke atas, saksi, tangkap. Ya, 1, 2, tangkap. Boleh kalian tangkap, boleh kalian teruskan. Ini di tempat. Sekarang kita coba gerakan bolanya agar mengarah ke kanan kiri. Maju, tangkap. Oke. Balik lagi ke tempat semula. Maju, tangkap. Oke. Kanan, tangkap. Oke, ikut. Kiri, masih tangkap. Oke. Itu gerakan atau latihan yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing dengan tanpa bola ataupun dengan menggunakan bola. Ingat, untuk bola jika kalian tidak punya, kalian bisa modifikasinya sendiri. Dan tutorial atau cara-caranya akan saya share pada video berikutnya. So, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif terhadap channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kira-kira kalian sudah mengamati, melihat PPT ya, dan juga kalian sudah mengamati dari hasil video yang Bapak berikan pada kalian. Adapun yang kurang jelas mengenai langkah-langkah dari gerakan pasi bawah perorangan, kira-kira ada yang kurang jelas ya anak, ataupun ada yang memperagak ke depan juga boleh nanti ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan dulu ya. Ada yang kurang paham dan kurang jelas, silakan angkat tangan. Oke, tidak, silakan. Sebutkan langkah-langkah yang benar dalam melakukan passing bawah bola voli. Tepuk tangan dulu, ini pertanyaannya bagus. Langkah-langkahnya tadi sudah dilihat sendiri di video ya, mungkin dia kurang jelas ya atau kurang fokus dalam perhatikan. Langkah-langkahnya tetap ya, kita harus kaki kita dibuka selebar bahu, jangan terlalu lebar buka kakinya. Kemudian perhatikan lututnya harus sedikit ditekuk. Nah, sedikit ditekuk, kemudian rapatkan kedua lengan kita, fokus arah datangnya bola. Jadi kita harus fokus, mau dia depan ya, mau dia samping kiri, mau dia samping kanan, kita harus fokus arahnya datangnya bola. Jadi yang pertama langkah kaki harus dibuka selebar bahu. Kemudian yang kedua lutut ditekuk sedikit. Yang ketiga rapatkan kedua lengan. Yang keempat fokus dengan datangnya arah bola. Jadi ada 4 step pada saat melakukan passing bawah. Bagaimana Anda? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Yang lain? Silakan, Nikita. Tangan yang benar saat melakukan passing bawah Ya, adalah tangan yang benar. Tadi juga ada sebagian video cuplikannya, tangan yang benar, lengan yang benar ya, atau tangan. Ini tangan kita tidak boleh ditekuk, terutama bagian sikut ini ya. Sikut ini tidak boleh ditekuk. Nah, kalau ditekuk seperti nanti bolanya tidak akan mantul, jadi dia akan lewat saja. Jadi harus lurus ataupun dirapatkan. Kemudian tangan kanan ataupun tangan kiri kita harus lurus, tidak boleh tinggi sebelah. Mungkin kanannya yang tinggi ataupun kiri yang tinggi, tidak boleh. Nanti kalau D-nya lebih tinggi berarti bolanya tidak akan lurus. Ya, ada 3 tahap
Yang pertama, luruskan tangan. Kemudian yang kedua, sikut tidak boleh ditekuk. Kemudian yang ketiga sudah pasti tidak boleh atas maupun bawah perlainan, ya, harus sama. Bagaimana kita? Jelas? Oke. Yang lain ada? Lagi? Wisnu, silakan. Apa tujuan dari melakukan passing bawah dalam permainan bola voli? Ada satu apa? Satu adalah menahan serangan lawan. Kedua, mempassing kepada Ketiga, mempassing kepada semen. Yang keempat, passing sesama rekan satu. Diingat ya, ada 4 tahap tujuan pada saat kita melakukan passing bawah. Jelas, Wisnu? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semuanya, Pak Ansa ingin kalian salah satu atau 2 orang anak memperagakan tentang passing bawah pada permainan bola voli yang sudah kalian lihat tadi, ya. Tolong diperagakan biar teman-temannya lebih paham dan juga lebih jelas, ya. Yang pertama siapa ya kira-kira? Yang laki-laki dulu. Oke, Riko, coba ke depanku. Ke sini. Yang lain diperhatikan, ya, yang lain diperhatikan supaya kalian lebih paham dan jelas bagaimana langkah-langkahnya. Step 1 bagaimana, step 2, step 3 dan step 4 pada saat melakukan passing bawah permainan bola voli. Silakan Riko. Step 1 berdiri tegap. Oke. 2 menepuk sebahu. Oke. 3 lengan dirapatkan. 4 panahan ke arah depan. 5 membantu bola. Oke. Kira-kira benar nggak menurut kalian? Hah? Benar, tapi kurang tepat. Tidak apa, tepuk tangan dulu. Coba satu anak lagi biar jelas, mungkin lebih tepat, ya. Esa, coba Esa memperagakan tentang passing bawah, ya, lebih lantang, lebih jelas supaya teman-temannya mendengarkan dan melihat langkah dalam melakukan passing bawah. Perhatikan semuanya. Oke, dari step-stepnya. Step pertama berdiri tegap. Step Oke. 2 membuka kaki selebar bahu. Step 3 menepuk. Step 4 mempassing bola. Step 5 adegan keempat. Oke, tepuk tangan dulu. Kira-kira dari yang ditanyakan, kemudian dari yang diperagakan teman-teman kalian, semuanya sudah paham? Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah paham, sudah jelas tentang materi passing bawah perorangan dan berpasangan, Pak Ansa akan kasih kalian tugas, yaitu tugasnya adalah nanti sistematikanya dibagi menjadi 3 kelompok, dan proyek ini kalian tugaskan bersama kelompoknya masing-masing, ya. Dan Pak Ansa akan beri waktu hanya 5 menit. 5 menit kalian harus mengerjakan dengan cepat dan tepat supaya nanti temannya dapat memaparkan ke depan, kelompok yang lain diperhatikan dan ditanggapi, ya. Ansa akan bagikan karena kalian mungkin ini benar ya, tidak ada lagi pertanyaan. Jelas semuanya sebelum Ansa bagikan lembar tugasnya? Jelas? Oke. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan, waktunya 5 menit. Kalian berdiskusi sesama kelompoknya masing-masing, ya. Tulis ya. Ditulis di lembar tugasnya. Ya, ada itu. Nah, di sini sudah jelas ya. Yuk, kerjasama. Jangan hanya 1 orang, 2 orang saja. Yang lain enak-enakan saja menunggu. Kerjasama, saling menanya apakah tugasnya sudah tepat atau belum dalam pengerjaannya. Ya.
apa kalian oke, sebagai sebagai acuan kalian pas nanti tampil dalam PPT juga, nanti mungkin kalian sedikit lupa dengan PPT-nya. Nanti mungkin kalian bisa jadikan ini adalah acuan untuk mengerjakan tugasnya. Di sini ada passing bawahnya. Nah, ini passing bawah perorangan ya. Mungkin sebagai acuan kalian atau sebagai referensi untuk mengerjakan tugas. Karena waktunya hanya 5 menit ya. Dibantu kalau nggak dibantu nih nggak selesai itu kerja kelompoknya. Ya ini passing bawah perorangan. Pasnya juga tampilkan ini passing bawah secara berpasangan atau kelompok ya. Dua menit terakhir. Itu jangan ganggu temannya sudah konsentrasi. Satu menit terakhir. Sudah? Sudah belum? Setengah menit. Apa dua? Sebentar lagi. Sudah semuanya? Nomor 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah semuanya, Vanessa ingin
salah satu kelompok dari kelompok kalian memaparkan ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya ya tentang apa namanya passing bawah ya, perorangan dan pemasangan. Silakan kelompok berapa ya kira-kira? Kelompok 2. Oke, silakan ke depan. Coba paparkan hasil diskusi kalian. Sebutkan nama dan kelompok anggotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1 Vika, 2 Afifah, 3 Nikita, 4 Rio, 5 Esa, 6 Arya, 7 Luki. Nomor 1. Apa perbedaan gerak lokomotor dan manipulatif yang dilakukan dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? Jawaban dari kelompok kami. Gerakan lokomotor adalah melangkah untuk berpindah tempat tanpa bola. Gerakan manipulatif adalah melangkah untuk berpindah tempat dengan memasing bola. Nomor 2. Sebutkan tahapan cara melakukan keterampilan gerak passing bawah permainan bola voli. Jawaban dari kelompok kami. Berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Rendahkan lutut dan letakkan berat badan pada ujung kaki bagian depan. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan sehingga kedua ibu jari sejajar. Arahkan pandangan ke Perhatikan yang lain ya. datangnya bola. Nomor 3. Apakah manfaat di dalam melakukan gerak passing bawah permainan bola voli? Jawaban dari kelompok kami. Manfaat passing bawah: menguatkan otot bagian lengan, menahan serangan lawan, memberi umpan kepada tosser, memberi umpan kepada smasher. Tepuk tangan dulu. Itu adalah paparan dari kelompok 2 ya. Kira-kira dari kelompok 1 maupun kelompok 3 yang ingin menambahkan dari jawaban kelompok 1 atau ingin bertanya, boleh, silakan. Saya, Pak. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Inam dari kelompok 1. Apakah manfaat di dalam Silakan dicatat ya, gerak dicatat. passing bawah permainan bola voli? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas? Yang lain? Ada lagi pertanyaan atau menambahkan? Sebutkan nama dan kelompok. Saya Aska dari kelompok 3. Apa perbedaan gerak lokomotor dan manipulatif yang dilakukan dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? Bisa diulangi? Bisa diulangi lagi lebih jelas? Apa perbedaan gerak lokomotor dan manipulatif yang dilakukan dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? Sudah dicatat? Sudah. Dicari dulu jawaban pertanyaan dari Inam dan Aska. Dicari dulu kira-kira. Kalau sudah ketemu silahkan dijawab. Dari pertanyaan Inam dulu ya. Sudah ketemu? Sudah. Silakan dijawab pertanyaan dari Inam. Saya, Pak. Ya. Nama saya Esa dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya Rifan dari kelompok 1. Apakah manfaat di dalam melakukan gerak passing bawah permainan bola voli? Manfaat passing bawah: menguatkan otot bagian lengan, menahan serangan lawan, memberi umpan kepada tosser, memberi umpan kepada smasher. Bagaimana Inam? Sudah paham? Jelas? Dari Aska? Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putra dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan Aska dari kelompok 2. Apa perbedaan gerak lokomotor dan manipulatif yang dilakukan dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? Gerak lokomotor adalah melangkah untuk berpindah tempat tanpa bola. Gerak manipulatif adalah melangkah untuk berpindah tempat dengan mempassing bola. Ya. Aska bagaimana? Jelas? Ya. Sebelum kita akhiri paparan dari kelompok 2, Pak Ansa ingin menambahkan sedikit ya supaya kalian lebih jelas dan paham. Jadi di sini hanya perbedaan berpindah tempat dan tidak berpindah tempat juga menggunakan bola. Jadi bedakan saja. Kalau dianya lokomotor sudah pasti dia berpindah tempat tidak menggunakan alat. Kalau dia non berarti kebalikannya, tidak berpindah tempat
juga tidak menggunakan alat. Nah, tetapi kalau manipulatif ini perbedaannya. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain tetapi menggunakan bola. Pada materi yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah passing bawah menggunakan bola voli. Kira-kira kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jelas dengan peran kelompok 2? Jelas. Kalau sudah jelas, beri tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah beranikan dirinya untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, berarti Pak Esa tinggal memberi kalian nilai, yaitu dalam asesmen pengetahuan ya. Diambil ketua kelas, dikumpulkan ke depan, Pak Esa kasih nilai ya. Karena ini adalah tugas proyek untuk kalian yang diselesaikan di dalam kelas. Ini akan Pak Esa kasih nilai nanti ya. Jadi tolong apa yang sudah kalian amati dan sudah kalian lihat dengan sesama itu adalah menjadi kunci keberhasilan kalian semuanya pada saat melakukan praktek. Karena kita sudah mengetahui gerakan, langkah-langkah passing bawah perorangan maupun berpasangan, kita akan lanjutkan di lapangan dengan cara kita praktek, yaitu asesmen keterampilan, di mana kita akan sama-sama memperagakan apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita dengar. Kita sama-sama menuju lapangan ya. Oke, yuk mari kita ke lapangan. Permainan bola voli secara perorangan dan secara kelompok. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, di mana manfaat dari pemanasan adalah supaya otot-otot dalam tubuh kita tidak kaku dan tidak akan terjadinya cedera ya. Tolong dipimpin ketua kelas, silakan ke depan, sama-sama kita akan melakukan pemanasan supaya tidak ada yang terjadi cedera dan juga lebih bersemangat menghadapi atau mendapati pembelajaran tentang passing bawah, perorangan dan berpasangan ya. Oke, sama-sama.
kita sudah melakukan pemanasan, yaitu adalah gerak dasar tidak berpindah tempat. Ya, kita lanjutkan dengan kompas ya, dari merah, hijau. Ikuti pertanyaan saya. Kalau masa sebut merah, berarti merah yang lompat. Hijau, berarti hijau yang lompat. Sama juga, kita saja. Coba. Merah, hijau, merah, hijau. Kita sudah melakukan gerak dasar non lokomotor, kita sambung dengan gerak dasar manipulatif ya, dengan cara kita melakukan pemanasan. Coba yang perempuan 5 langkah ke kiri jalan. Ada kiri, gerak. Yang kanan Pak Elsa ini yang laki-laki biasanya ke arah sebelah kiri. 3 langkah kiri, jalan. Ada kanan, gerak. Sama, kita akan memperagakan yaitu adalah gerak dasar manipulatif ya, dengan pemanasan. 1, ini adalah merah, hijau ya. Di sini merah, hijau ya. Paham? Coba kita coba dulu. Merah, hijau, merah, hijau, merah. Ini adalah pemanasan gerak dasar manipulatif. Ya, dari sini sudah paham jelas semuanya? Ya. Ya, kalau sudah paham dan jelas, kita akan melakukan SDG terlebih dahulu ya, supaya kita lebih bersemangat dan juga lebih berenergi dalam menghadapi pembelajaran pagi hari ini. Yuk, coba kita sama-sama tepuk PJOK. Pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan. Ya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Karena kita sudah melakukan pemanasan dari gerak non lokomotor dan manipulatif, sekarang kita lanjutkan dengan passing bawah perorangan ya. Passing bawah perorangan ini yang sudah kalian lihat dan sudah kalian teliti jam tadi akan diperagakan satu. Ya, coba dari barisan kiri dulu, dari Esa. Ini bolanya. Yang lain boleh dilihat ya, karena memperagakan gerak satu ya. Ya, biar supaya temannya tahu, kalian menghadap sini ya, nah ya, menghadap Pak Ensa. Kalau kalian belakang Pak Ensa nggak kelihatan, menghadap Pak Ensa ya. Oke, coba Ensa. Tepuk tangan Ensa. Selanjutnya, Aska. Satu. Kemudian Riko. Boleh ditangkap, boleh tidak ya. Kalau merasa bolanya bagus, lanjut. Tidak bagus, berarti ditangkap. Ya, selanjutnya. Oke, Riko. Harus ini. Ya. Boleh tangkap. Selanjutnya Ferdi. Luruskan tangannya. Ya, bagus Fer. Rio. Diayunkan Rio. Ya. Yang perempuan, belum ya? Mau Pak Imin dulu.
Boleh ditinggikan bolanya, boleh kalau bisa ya. Kita coba yang perempuan, Alivia dulu ya. Alivia. Terus satu lagi. Tepuk tangan untuk Alivia. Siva. Ya, agak tinggikan boleh Siva. Satu lagi Siva. Dirapatkan lurus ya Siva ya. Ya. Akhirnya Mawar. Dan ya. Boleh ditangkap, boleh tidak bolanya ya. Selanjutnya Dinda. Get up. Kalau bisa boleh tangkap ya. Ya. Oke. Tepuk tangan semuanya kita. Sebagai evaluasi ya. Jadi tangan itu tidak boleh kalian atas bawahkan atau sebaliknya, bolanya tidak boleh tersentuh dari ujung lengan ini, harus lurus ya, perhatikan. Nah, atau kalian sulit, diamkan saja, bolanya akan mantul sendiri. Tapi kalau kalian sudah bisa, itu tidak tertangkap. 1, 2, 3 ya, sebagai evaluasi. Jadi harus fokus dengan datangnya arah bola. Oke, selanjutnya kita akan memperagakan passing bawah secara berpasangan. Silakan dari yang putri ya, coba 3 langkah ke depan, jalan. Ada kanan, gerak. Rapatkan barisannya. Barisan Esa dulu. Barisannya Aska. Barisannya Siva. Semuanya mengikuti ke belakang. Barisannya Alif ya. Coba barisan Alif saya terlalu dekat. 3 langkah ke kiri, jalan. Coba bantu Riko dan Muhammad Muhaimin. Ini net ya, yang kalian usahakan harus melewati net tersebut ya, karena ini secara berpasangan. Ya. Usahakan harus melewati net ya, walaupun tidak kuat, usahakan melewati net ya. Kita coba dulu. Yuk, silakan. Ya. Langsung ke belakang. Terus. Yang tidak boleh langsung ke belakang. Mantap, Riko.
Ya. Bagus. Ya. Ya, Rio. Usahakan melewati net ya. Usahakan melewati net. Ya. Ya, bagus. Usahakan harus melewati net. Sudah berapa kali? Sudah 3 kali? Sudah? Oke. Sebagai evaluasi ya, coba Aska ke depan. Aska. Coba Aska ke depan sama siapa namanya? Esa. Ya, yang lainnya agak dijaga jarak untuk sedikit. Terus mundur lagi. Ya. Sebagai evaluasi ya, bola ini kalian tidak boleh dikenakan di bagian lengan depan ini. Tidak. Ya. Kenakan antara sikut dan pergelangan tangan kalian. Tepatnya di jam tangan saya ini. Ya. Coba diperhatikan sama-sama. Ya, perhatikan. Ini passing atas. Kita ulangi. Passing atas, passing bawah. Ya, lagi. Esa angka. Kalau dia kena di bagian depan, kenakan bagian depan ya, kenakan bagian depan. Contoh kenakan bagian depannya. Boleh tidak akan bagus. Coba lagi Esa. Itu masih nggak kena bagian depan. Coba Jen, kenakan bagian depan. Sebagai evaluasi untuk kalian semuanya. Tadi Aska dan Esa itu bagian antara pergelangan dan sikut. Coba Jen ini bagian depannya, selalu bagian depannya. Sebagai evaluasi, bagus mana datang arahnya bola. Jen. Ya, lagi Jen. Gak apa-apa. Dari kesalahan baru menjadi benar ya, untuk perbaikan kita. Jen. Evaluasi, jadi jangan dikenakan tangan atau lengan bagian depan. Paham? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan boleh taruh sini. Tarik ke sana. Ya. Coba itu baca. Siap, good. Namanya yang barisan dari Alicia. Jalan ke kanan, jalan. Barisannya yang perempuan ya, yang perempuan 3 langkah ke depan, jalan. Ya, cukup. Barisan Esa menyusul langsung ke sini. Ya, untuk semuanya. Ya, berat, ada kanan, gerak.
yang kalian dapati pada saat melakukan passing bawah terlebih dahulu tadi? Kira-kira anggota fisik mana yang langsung terkena dengan bola? Tangan. Kira-kira tangannya merasa sakit atau merasa kuat sekarang? Kuat. Sakit nggak? Nggak, benar. Ya. Jadi pada saat kita melakukan passing bawah ini, tujuan untuk kita adalah satu, sudah pasti anggota fisik kita menjadi sehat dan juga ya. Yang kedua, manfaatnya apa? Dirasa untuk kita sendiri, lengan tangan kita menjadi kuat. Ya. Selanjutnya, evaluasi lagi. Bagaimana langkah kaki yang benar? Yuk. Apakah harus tegak? Tadi Pak Esa lihat seperti ini kita tadi ya. Dia dirapatkan, tidak boleh. Harus kakinya dibuka selebar bahu. Nah, evaluasi bagian kakinya harus dibuka selebar bahu. Selanjutnya apa lagi? Pada saat passing tadi Rio, passingnya Rio kakinya benar sudah dibuka selebar bahu ya. Ya, akan tetapi dia tetap diluruskan. Seharusnya yang benar lututnya ditekuk. Coba perhatikan ke depan ya, dilihat ini sebagai evaluasi tiga semuanya. Dibuka selebar bahu. Nah, Rio tadi hanya seperti ini ya, tetapi tidak ditekuk. Harusnya ditekuk. Coba ditekuk Esa. Nah, pandangan ke depan. Pandangannya kalau nggak ke depan salah atau benar? Salah. Tetap kurang tepat. Kenapa bola datang di sini kita menghadap sana? Harus fokus dengan arah datangnya kok. Bisa. Tadi juga banyak evaluasi yang harus saya berikan pada kalian, terutama bagian lengannya ya. Lengan itu kalian tidak boleh mau kiri mau kanan, tidak boleh, harus lurus. Coba, Riko. Coba Riko. Tangannya lurus. Nah, ini boleh di sini, tetapi tidak boleh di depan. Kalau dia di depan nanti arah bolanya tidak akan bagus. Kenapa? Bolanya tidak akan naik ke atas, pasti ke samping kanan maupun samping kiri. Ya, kira-kira ada pertanyaan mengenai passing bawah permainan bola voli? Tidak ada? Jelas? Kalau sudah jelas dan paham, kembali ke tempatnya seperti semula. Kita akan mengambil nilai satu-satu ya, supaya apa? Supaya kalian mendapat nilai yang baik. Karena sudah melihat dalam kelas, sudah praktek di luar lapangan, kita akan asesmen keterampilan, yaitu langsung memperagakan apa yang sudah dilakukan secara satu-satu. Jelas? Silakan kembali ke tempatnya semula. Bahasanya kembali ke tempat semula ya. Mundur sedikit, satu langkah ke belakang, jalan. Satu langkah ke belakang, jalan. Ya. Kita akan mengambil penilaian satu-satu ya. Pak Hasan ambilkan absennya. Yang pertama adalah Esa. Yang Bapak nilai adalah bagian apa? Bagian tepat set langkah kakinya, bagian lengan, dan pandangan arahnya datangnya bola. Berarti ada 3 penilaian. Oke, silakan Esa. Tak menggunakan yuk. Satu kali, kalau bisa 3 ya. Naskah. Ya, Riko.
saya panggil. Bukan. Ini Arya kan? Bukan. Wisnu. Wisnu dulu. Bolanya kembali ke sini. Wisnu. Ya. Arya. Ya, bagus. Loke. 3 kali Luki, tangkap boleh, ya. Bagus. Rio. Perhatikan baik-baik ya. Yang dinilai adalah 3 aspek. Pertama, gerakan kaki, gerakan lengan. Yang ketiga, fokus pada datangnya arah bola. Ada 3 aspek yang akan dinilai. Silakan. Berarti tidak fokus. Silakan Rio, coba kembali. Ya, ambil bola yang baru. Ya. Ya. Yang Ferdi. Kurang tepatnya fokusnya Rio tadi ya. Taruh sini. Kita panggil Muhammad Muhaimin. Ya, bagus. Selanjutnya adalah in-up. 3 aspek, jangan lupa. Kaki, panjang nilai, lengan, dan pandangan. Fokus pada datangnya bola. Ya, lutut jangan lupa sedikit ditekuk ya. Itu yang dinilai. Ya, bagus. Kemudian Jen. Jen tadi kesalahannya bolanya di depan pergelangan tangan. Sekarang Jen fokus kenakan bagian tengah-tengah ini, jam tangan Pak Hasan ya. Nah, tepuk tangan untuk Jen. Sudah dievaluasi, hasilnya baik. Oke, Jen. Bagus. 1 kali lagi Jen, coba kasih tahu teman-temannya. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Jen. Selanjutnya Najwa. Oke, karena semuanya sudah Pak Ansa panggil ya. Jadi hasilnya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang cukup, ada yang sangat baik ya. Karena kita mulaikan penilaian asesmen keterampilan ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya karena sudah memperagakan dan sudah mempraktekkan dan sudah kita evaluasi bersama dan sudah memberikan nilai untuk kalian semuanya ya. Masa akan taruh ini dulu sebelum kita tutup ya. Nah, perhatikan. Kita akan sudah berakhirnya sesi pada pelajaran pagi hari ini. Cuman Pak Ensa ingin kalian lebih jelas dan mengerti lagi kira-kira dengan pembelajaran ini, yaitu gerak lokomotor dan non lokomotor, manipulatif, passing bawah, permain bola voli. Kira-kira anak-anak ini semuanya sudah jelas tuh gerakan dari kakinya ya, lututnya, kedua lengannya, arah datangnya bola. Kira sudah jelas belum? Jelas? Paham?
Coba Pak Hasan mau tanya dulu. Kalau belum paham, belum jelas, ada yang mau bertanya? Tidak ada, jelas semuanya. Sekarang Bapak Esa tunjuk bagaimana kalau memang sudah jelas, peragakan salah satu saja. Coba Esa. Coba Esa ke depan, peragakan. Kalau memang sudah jelas dan sudah paham, bagaimana langkah-langkahnya saja dalam pasif bawah. Coba. Ya, Zero, kanan. Wah, berarti memang benar-benar sudah paham dan jelas. Tepuk tangan. Yang Putri mungkin masa mau lihat ini peragakan ke depan. Kira-kira memang benar-benar sudah paham dan jelas atau belum? Coba in up. Dari gerakan kakinya, gerakan lututnya, kemudian pandangan arah sedangnya bola. Coba untuk in up, sama-sama kita melihat apakah benar-benar sudah paham dan jelas. Silakan in up. Dan ke depan. Ya, rupanya benar-benar sudah paham dan jelas. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Dan sekarang karena sudah semuanya Pak Esa kira sudah paham dan jelas, Pak Esa ingin mengingatkan kembali kepada kalian, tolong di rumah dipelajari dengan baik, dipahami tentang pelajaran gerak lokomotor, non lokomotor, passing bawah, permainan bola voli. Kenapa? Karena ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kebugaran jasmani, untuk kesehatan, ya. Terutama pada masa-masa ini adalah masa-masa pertumbuhan yang baik. Apa Pak? Dengan melompat bisa, dengan berenang bisa, ya. Paham? Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mengingatkan juga pada kalian sampai bertemu di hari Senin yang akan datang. Jangan lupa tolong kalian baca-baca saja di internet ataupun referensi-referensi di buku yang lain. Senin depan kita akan melanjutkan pelajaran tentang, yaitu adalah kebugaran jasmani dengan cara roll ke depan dan roll ke belakang, ya. Dibuka-buka sedikit bukunya, referensi yang lain juga boleh, tanya ke dewan guru yang lain juga boleh. Senin depan kita akan melanjutkan tentang kebugaran jasmani, roll depan dan roll belakang, ya. Sebelum Bapak Esa akhiri, tolong ketua kelas dipimpin doa, ya. Ketua kelas. Yuk, silakan Bapak pimpin. Mungkin sampai di sini pelajaran kita gerak dasar. Coba Pak Esa mengakhiri. Gerak dasar 1. Gerak dasar. Passing bawah. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.